Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi trigonometri. Diketahui KLM, kemudian terdapat penjelasan dari gambar tersebut. Ternyata gambar tersebut merupakan ilustrasi dari suatu permasalahan. Nah, di sini orang pertama di titik K, kemudian orang kedua di titik L, dan orang ketiga di titik M. Kemudian dari titik K, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka, 30 derajat ke titik L. Ini ya, 30 derajat. Kemudian kecepatannya 1 km/jam selama 12 menit. Lalu, dari titik L, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka, 150 derajat ke titik M dengan kecepatan 1 km/jam selama 15 menit. Kemudian yang ditanyakan, jika P adalah jarak dari titik K ke titik M dalam meter, nilai dari P kuadrat sama dengan, di sini tersedia 5 pilihan jawaban. Lalu, jawaban mana yang tepat? Maka terlebih dahulu kita harus perhatikan kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh titik yang satu ke titik yang lain. Sedangkan untuk mencari jarak, jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Dengan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu ini, kita cari jarak antar titiknya terlebih dahulu. Untuk mencari tahu jarak dari titik K ke L, ingat, jarak adalah kecepatan kali waktu. Jarak dari K ke L berarti kecepatannya tadi adalah 1 km/jam. Kita kalikan dengan waktunya. Waktunya tadi adalah 12 menit. Nah, sekarang kita ingat bahwa 1 km artinya adalah 1000 meter. Jadi, kita ubah kilometer per jam menjadi 1000 meter per jam. Kemudian dikalikan dengan 12 menit. 12 menit jika dijadikan jam menjadi 12/60 jam. Nah, sekarang kita operasikan di sini 1000 kemudian dikali dengan 12/60, hasilnya kita bisa menghitung 1000 kali 12 hasilnya adalah 12.000. 12.000 dibagi 60 hasilnya adalah 200. Jadi jarak KL adalah 200 meter. Dengan cara yang sama kita cari tahu jarak L ke M, berarti 1 km/jam, ini kecepatannya. Tadi drone-nya menempuh dalam waktu 15 menit, berarti dikali 15 menit. Kita ubah 1 km/jam menjadi bentuk meter per jam. Berarti ini 1000 meter per jam. Kita kalikan 15 menit kita ubah ke dalam jam, maka menjadi 15/60 jam. 1000 dikali 15 hasilnya adalah 15.000. 15.000 dibagi 60 hasilnya adalah 250. Jadi jarak LM adalah 250 meter. Kita tuliskan pada gambarnya. Di sini jarak KL adalah 200 meter, sedangkan jarak LM adalah 250 meter. Untuk menentukan nilai dari P kuadrat, maka kita gunakan aturan kosinus, sehingga menjadi 200 kuadrat ditambah 250 kuadrat dikurangi 2 kali 200 kali 250 dikali cos 60 derajat. Nah, 60 derajat ini dari mana? Kita perhatikan di sini. Kalau kita buat garis bantu, nah di sini, maka untuk mencari sudut yang sini, kan tentu merupakan pelurus dari sudut yang besarnya 30 derajat. Nah, maka pelurus dari 30 derajat adalah 150 derajat.
Karena ini 150 derajat, maka yang atas ini juga tentu sama, yaitu 150 derajat. Ingat bahwa satu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Di sini sudah ada 150 derajat, ini juga 150 derajat, jadi total sudah 300 derajat. Agar menjadi 360 derajat, maka sini pasti 60 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mencari tahu nilai P kuadrat, berarti 200 kuadrat hasilnya adalah 40.000. Kemudian 250 kuadrat hasilnya adalah 62.500. Kemudian dikurangi 2 kali 200 kali 250. 2 kali 200 hasilnya adalah 400. 400 dikali 250 hasilnya adalah 100.000. Kemudian 100.000 ini dikalikan dengan cos 60, hasilnya adalah setengah. Maka 40.000 ditambah 62.500 hasilnya adalah 102.500. Sedangkan 100.000 dikali setengah hasilnya adalah 50.000. Jadi di sini 102.500 dikurangi 50.000. Hasilnya adalah 52.500. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari P kuadrat adalah 52.500. Pada pilihan jawaban 52.500 adalah yang B. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar Sobat Brainly, salam edukasi.